apapun yang apakah bisa macam-macam, bisa visual, bisa sekuen juga bisa. Sekuen. Jadi misalnya saya ibu dari 3 anak. 3 anak ini yang sulung Raihan 18 mau 19 ya. 19 tahun, autism, high function, ya verbal, ya bisa komunikasi dan beberapa kemampuan yang lainnya banyak peningkatannya gitu. Terus dia punya adiknya kembar. Kembar ini umur 15 tahun, Raka sama Rayu. Raka autism, Rayu enggak. Nah, Raka ini tipe yang kebetulan nggak verbal, jadi komunikasi banyak pakai visual, pakai gestur, terus pokoknya yang penting komunikasi jalan kayak gitu dua-duanya. Rehan ini kalau diagnosa resmi itu umur 18 bulan. Diagnosa resmi maksudnya kami datang ke profesional, ke DSA, terus DSA mengatakan bahwa anak ibu kebutuhan khusus kemungkinan besar adalah autism itu umur 18 bulan. Yang Rehan itu saya ke DSA tuh sampai 3 DSA karena saya nggak ngeh ya di waktu itu bahwa ini juga pendekatan diagnosa bisa dengan psikolog, bisa dengan psikiater misalnya. Saya hanya tahu bahwa ke DSA, dan di DSA itu diagnosa pertama autism. Rehan itu saya lebih shock, saya shock banget. Justru semakin cepat saya nolongin dia itu akan semakin bagus, meskipun aku masih denial, masih shock gitu. Raka itu saya lebih nggak shock, jadi udah kayak ya oke lah, yuk udah kita jalan sama-sama, nggak apa-apa, ada mama ada papa di sini. Ya terus terang awal mulanya kita juga nggak menerima, kaget juga karena kita ya kan belum, saya ya anak pertama si Rehan itu, kita kaget, kita bingung nyari solusinya gimana, kita nggak tahu juga. Akhirnya ya muter-muter, awalnya juga nggak menerima sih, tapi ya mau gimana lagi, memang kita diberi istilah dititipi sama yang di atas, ayo udah kita terima, kita jalani, kita berusaha semaksimal mungkin membantu mereka berdua untuk menjalani kehidupannya kayak gimana, kita mempersiapkan itu aja. Responnya kita bersama sebab Rehan itu ya semuanya mengalami sedih dan shock dengan dengan ininya masing-masing, maksudnya dengan parameternya masing-masing, dengan kriterianya masing-masing gitu. Tapi artinya semuanya merasa sedih gitu loh. Ada yang denial, ada yang sedih, ada yang kasihan, ada yang empati, ada yang simpati, tapi mereka tidak tahu bagaimana, nggak tahu gimana banding. Yang jelas ya ikut sedih lah, ikut bersimpati. Jujur serius itu menurut saya salah satu strategi. Kita bukan menutupi, tetapi kita bukan membohongi, tetapi kita ada masanya yang kayaknya lebih baik nggak tahu deh. Karena kalau tahu mungkin orang akan merespon dengan reaksi yang berbeda, ya kan gitu. Nah jadi ada masa-masa seperti itu, tapi juga ada dimana ya nggak apa-apa orang lain tahu, nggak masalah. Dan itu juga tergantung karakter anaknya. Ada masa kami menerapkan namanya lingkaran sosial. Lingkaran sosial itu siapa orang yang dekat, siapa yang cukup, siapa yang udah nggak usah dekat, cuma kalau ketemu ngobrol larinya gitu loh. Apa-apa. Kalau sekarang kan istilahnya circle ya. Enggak. Ya mungkin kalau di jalan kalau ada sering-sering diperhatikan orang kan, kalau sama Rehan kan ngobrol terus nanya itu, orang paling begini, ya ada itu kayak apa sih kok nanya kayak gitu, paling gitu. Tapi udah biasa kok saya. Awalnya saya juga sebenarnya juga nggak berani awalnya itu, bukan nggak berani sih, nggak pede kalau ngajak kemana-mana itu, nggak pede. Tapi terus setelah saya pikir kalau saya nggak pede, terus siapa yang mau ngajak dia jalan, mengenalkan dia siapa. Tapi yang jelas teman-teman saya tahu semua, saya perkenalkan semua. Mungkin mikirnya anak-anak ini mungkin dianggap apa ya, apa gila atau apa kayak gitu loh. Mungkin kalau orang yang mungkin malah mikirnya ke situ arahnya. Kita juga memang kalau gini kan ya, autis itu nggak bisa hilang ya, cuma kita bisa mengoptimalkan, jangan sampai misalnya tantrum atau berlebihan, kita bisa menekan. Saya ajak
ke bank, ke ini ya, itu dia tertarik ke situ. Dan ternyata dia itu belajarnya bukan hanya sekedar kampus secara visual, tapi dia hafal sampai bank. Bank ini asal negaranya di mana, merger tahun berapa, berdiri tahun berapa, terus bangkrut enggak, gantinya apa. Wah, gitu. Sampai di negara apa mata uang. Itulah wes aku sampai ini ya, gitulah semua yang ada di anak kita fungsionalkan. Dia suka membunting, dulu spray gunting kita substitusi ke gunting yang itu kemasan digunting gitu. Meskipun ada risikonya juga, misalnya kita beli kecap gitu, apa beli sampo kecil-kecil saja ya digunting semua, kita beli semuanya digunting. Terus hal-hal yang ini tuh kita bisa substitusikan. Pukul kepala kita substitusikan pukul kepala, sama kayak kita kalau lagi jengkel ya kan, kayaknya rasanya pengen nanti pintu aja, pengen gebrak meja gitu, jedar gitu, sama sebenarnya, cuman dia tidak tahu bagaimana caranya aku marah, maka dirinya sendiri. Kita selalu dampingi dia, kalau kayak gini malah kita di dekatnya jangan sampai dia nanti menyakiti dirinya sendiri gitu. Kita jaga. Misalnya kalau kita mau memaksakan jangan, dia nggak bisa. Tapi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita mau emosi kayak gimana untuk rehan ya nggak bisa kita gitu ya. Akhirnya ya kita udah nyadari sendiri, oh iya ya, walaupun kita emosi kayak gitu, emosi mau gimana tetap nggak bisa juga mau ditahan. Ya udah kita jalani. Kalau kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, terus anak-anaknya kemampuan mereka, otomatis Anda akan menjadi lebih. Banyak masih ya orang-orang yang masih punya anak-anak kayak masih disembunyikan, malu gitu, masih banyak. Kayak orang anak-anak kayak gini kan yang bisa membantu dia kan orang-orang terdekatnya, bukan orang lain. Jadi di awal dari orang terdekat. Kalau orang terdekatnya udah istilahnya apa nih, menyisihkan, ya gimana mau bisa berkembang kayak gitu. Kasus kayak gitu kan banyak. Jangan menganggap aneh, biasa sih. Kalau udah biasa jangan terlalu berlebihan, udah biasa. Misalnya kalau orang menganggapnya terlalu berlebihan, malah nanti kita malah bingung ngatasinya kayak gimana. Misalnya tantrum, kita agak tegas dikit loh, ojo kayak gitu, kasihan lah, kita nggak bisa ngatasi ya gitu kan. Kalau misalnya anak tantrum di tempat umum, Enggak, kemarin sudah mundur ke Desember karena apa ya? Karena beli kartu selain Mas Bambang. Iya, Kan harusnya apa? karena Rehan chat WA selain keluarga, Terus beli kartu. mungkin dulu kalau misalnya saya nggak punya anak kebutuhan khusus seperti Rehan atau Raka, kita mungkin hidup kita lempeng aja. Jadi misalnya kerja, pulang kerja ya sudah, lalu ya biasa. Kalau kayak gini kita malah jadi mikir, seperti kayak kita kan istilahnya kondisi menengah ya, kita kalang kabut, kebingungan untuk apalagi orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau punya anak-anak kayak gitu, gimana larinya, sambatnya kemana? Wah, akhirnya sering terjun untuk anak kebutuhan khusus, namanya saya sampai banyak sih yang di Batu itu juga ada, menemukan di Batu terus kita bantu, kita kasih support gitu. Yang terutama itu kalau saya yang rasakan. Oman. Satu hal itu bahwa setiap perkembangan anak itu sama dengan perkembangan kami. Terus setiap tantangan anak adalah tantangan kami juga untuk belajar. Aku bisa tahu kami masih bisa berkarya, kami masih bisa bermanfaat, kami masih bisa bekerja, kami masih bisa hiduplah pada umumnya orang hidup gitu. Meskipun secara manusiawi kadang-kadang tuh berpikir begini, kalau mau adu materi itu nggak punya, tapi kalau mau adu hati dan ini ayo, maksudnya kita sama-sama berkarya, nggak apa-apa gitu. Kayaknya sih seperti itu sih Mbak. Terus mungkin kalau kami nggak punya anak kebutuhan khusus ya mungkin kami tidak
progres ini menjadi manusia yang bermanfaat.